Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penjelasan untuk mata kuliah Manajemen Produksi, pertemuan kelima mengenai perencanaan agregat bagian kedua. Pada video bagian pertama, Anda sudah mempelajari konsep dasar mengenai perencanaan agregat. Apa itu perencanaan agregat, mengapa rencana agregat penting, dan strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam perencanaan agregat. Pada video kedua, bagian ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan perhitungan agregat. Caranya seperti apa dan metode-metode rencana agregatnya ada apa saja. Kita akan mencoba latihannya menggunakan kasus berikut. Di sini Anda lihat di layar kita punya data forecast, ada data hasil peramalan untuk 8 periode ke depan. Kemudian kita ketahui juga bahwa perusahaan tersebut memiliki 7 orang tenaga kerja. Masing-masing orang mampu memproduksi 10 unit per harinya. Sedangkan satu periode di sini, satu periodenya satuannya adalah minggu, dan masing-masing minggu ini terdiri dari 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian biaya-biaya yang terlibat dalam rencana agregat ada biaya hiring atau merekrut orang, 80.000 satu orang. Kemudian ada biaya firing, mengurangi orang, 65.000 per orang. Ada upah ketika bekerja pada jam reguler sebesar Rp25.000 per unit yang dikerjakan. Lalu ada upah overtime. Kalau dia bekerja di luar waktu normal atau dia diminta untuk lembur, maka biaya produksi per unitnya lebih tinggi. Jadi Rp35.000. Lalu ketika ada kelebihan produksi, maka barangnya akan disimpan dan muncul biaya simpan. Tiap satu unit barang yang disimpan muncul biaya sebesar Rp8.000. Kemudian kalau ada permintaan yang tidak terpenuhi, misalnya permintaannya lebih tinggi daripada hasil produksi. Nah ini kan artinya ada yang tidak dapat dipenuhi, maka ada penalti, ada sanksi sebesar Rp90.000 per unit yang tidak dapat dipenuhi. Kemudian kalau perusahaan mau menggunakan jasa pihak luar, dia tidak membuat, tapi dia meminta pabrik lain memproduksinya, maka dia harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, yaitu Rp75.000 per unit. Ini adalah data informasi yang akan kita gunakan, dan kita akan coba dulu untuk strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah level strategi. Strategi level ini menggunakan perubahan jumlah persediaan. Atau level strategi ini dia menggunakan produksi rata-rata, level production. Jadi tingkat produksinya itu disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan juga kemampuan tenaga kerja dan waktu yang tersedia per periodenya. Pada strategi ini digunakan tingkat jumlah tenaga kerja yang tetap, jadi jumlah pekerjanya itu sama, tidak ada penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Jika pada suatu waktu produksi berlebih, maka barangnya akan disimpan. Nanti ketika permintaannya lebih dari produksi, maka barangnya akan diambil dari persediaan. Kelebihan dari strategi ini adalah jumlah tenaga kerja tetap, jadi dia tidak perlu merekrut atau dia tidak perlu memberhentikan pekerja, dia tetap menggunakan jumlah pekerja yang sama, nggak ada lembur, kemudian juga waktunya dia pakai penuh untuk produksi. Namun, kelemahannya adalah perusahaan perlu menyediakan gudang untuk menyimpan si persediaan ini. Dan akan muncul nanti yang namanya biaya persediaan. Kita coba bagaimana perhitungan pada strategi ini. Kita pindahkan dulu datanya di sini, kita buatkan tabel, ini ada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerjanya tadi adalah tetap, dia 7 orang. Berarti jumlah tenaga kerjanya sama, 7 orang untuk semua periode 1-8. Kemudian produksi pada waktu reguler. Dikatakan di sini bahwa pada waktu normal, setiap orang mampu memproduksi sebanyak 10 unit. Berarti ada 7 orang, masing-masing orang mampu memproduksi 10 unit per harinya, sedangkan satu periode, di sini periodenya adalah minggu, satu minggu terdiri dari 5 hari kerja. Maka ini dikalikan 5, maka nilainya adalah 350. Di sini sama, karena jumlah harinya sama, maka kita kalikan jumlah tenaga kerja dikali kemampuan per orang dikali jumlah hari kerja dalam satu periode. 350, ini sama semua ya. Kecuali nanti kalau ada perubahan dari hari kerja, itu bisa jadi production per periodenya bisa beda-beda. Sekarang kita lihat, pada periode pertama, permintaan hanya ada 306, sedangkan dia memproduksi sebanyak 350, artinya ada kelebihan. Kelebihannya berapa? 350 dikurang 306 adalah 44,
maka 44 ini akan saya simpan di gudang. Jadi akumulasi inventory ini anggap aja sebagai saldo gudang. Masuk ke gudang, barang di gudang ada 44. Kemudian pada periode kedua, permintaannya 357. Production-nya dia hanya 350, artinya kan kurang. Kekurangannya berapa? Dia kurang 7. Padahal kita tahu tadi bahwa seluruh permintaan harus terpenuhi. Apa yang dia lakukan? Dia ambil barang di gudang. Ini negatif ya, negatif 7 kurang. Dia ambil barang di gudang, sehingga barang di gudang yang awalnya 44 diambil untuk memenuhi permintaan periode kedua, sisa barang di gudang tinggal 37. Kita bergerak lagi ke periode ketiga. Periode ketiga, permintaan ada 316. Produksi yang dilakukan 350, artinya kelebihan. Dia memproduksi lebih banyak. Lebihnya berapa? Lebihnya adalah 34. 34 ini, maka barangnya kita masukkan lagi ke gudang. Di gudang awalnya ada 37, kita tambahkan lagi 34, maka jumlah barangnya jadi 71. Kita bergerak ke periode keempat. Periode keempat, forecast-nya permintaan 368, sedangkan produksinya hanya 350. Artinya nggak cukup, kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah 18 unit. Permintaan harus dipenuhi, maka apa yang dilakukan? Dia ambil barang dari gudang. Sehingga barang yang di gudang ada 71, diambil 18, maka barangnya berkurang jadi 53. Ini yang kita sebut sebagai akumulasi inventory. Kita lihat lagi di periode kelima, permintaannya 326, jumlah produksinya 350, artinya dia kelebihan produksi sebanyak 24. Kita simpan lagi di gudang, maka jumlah barangnya di gudang tambah lagi, bertumpuk menjadi 77. Masuk ke periode ke-6. Periode ke-6, 379. Dia hanya memproduksi 350, artinya kurang 29. Kekurangan 29 harus dipenuhi, kita ambil barangnya dari gudang. 77 diambil 29, maka barang yang tersisa di gudang itu tinggal 48. Periode ke-7, 336, produksinya 350, maka dia kelebihan sebesar 14, barangnya nambah di gudang awalnya 48, ketambahan 14 jadi 62. Periode ke-8, permintaannya 391, dia produksinya 350, kurangnya berapa? 41. Harus dipenuhi nih. Kalau dipenuhi maka dia ambil lagi dari gudang. Maka barang di gudang awalnya 62, sisanya adalah 21. Selesai di sini, kemudian kita harus menghitung. Berarti berapa nih total biaya produksi dan berapa total biaya inventorinya. Maka kita jumlahkan saja. Ini berarti 350 kita jumlahkan semua, totalnya adalah 2.800 unit. Kemudian, untuk akumulasi inventory, ini kan yang disimpan di gudang. Setiap periode dia mengeluarkan biaya. Maka ini kita coba jumlahkan, totalnya adalah 413. Kita tahu tadi bahwa total biaya produksi pada waktu normal ya, ini pada waktu reguler. Berarti total biaya produksinya adalah 2.800 dikali dengan biaya regulernya berapa tadi? 25.000. Maka kita peroleh biaya produksinya adalah 70 juta. Kemudian yang inventorinya berapa? Kita tahu tadi total barang yang disimpan selama 8 periode itu adalah 413 unit. Kita kalikan dengan tadi biaya simpannya adalah Rp8.000 per unit. Kita kali dengan 8.000, maka nilainya adalah 3.304.000. Maka berapa total biaya? Total biaya adalah penjumlahan dari biaya produksi dan biaya inventory. Untuk level strategi, dia hanya punya 2 biaya, yaitu biaya produksi dan biaya inventory. Totalnya 70 juta ditambah 7.304.000 adalah 73.304.000. Ini yang kita hitung secara manual. Sekarang kita coba menggunakan Excel. Kita sudah pindahkan tabelnya di sini. Jumlah tenaga kerja, produksi pada waktu reguler, inventory, dan akumulasi inventory. Jumlah tenaga kerjanya adalah 7, sama semua. Level, tidak ada perubahan jumlah tenaga kerja. Kemudian produksinya, tadi kita tahu bahwa produksinya itu adalah jumlah tenaga kerja dikali dengan kemampuannya, kemampuan per orangnya adalah 10, dikali dengan
jumlah hari kerja pada satu periode. Di sini satu periodenya adalah minggu. Itu adalah 5. Maka kita peroleh nilainya adalah 350. Cerita kopi. Inventory berarti adalah selisih antara jumlah barang yang diproduksi dikurangi dengan Anda bikin barang lalu barangnya dibeli. Berarti kan berkurang ya. Berarti kan jumlah barang yang Anda bikin diambil dengan jumlah barang yang terjual. Maka kita peroleh inventory-nya seperti ini masing-masing. Kemudian akumulasi inventory seperti apa? Akumulasi inventory itu tadi di awal inventory ini adalah jumlah inventory. 44 tersisa, maka masuk ke gudang adalah 44-nya. Nah, untuk periode berikutnya seperti apa? Ini adalah akumulasi inventory sebelumnya ditambah dengan inventory pada periode tersebut. Ini adalah saldonya. Maka akumulasi inventory-nya kita peroleh seperti ini bisa kita copy. Lalu totalnya, tadi ini kita jumlahkan berapa total untuk periode 1 sampai periode ke-8. Ini juga sama, ini karena sama bisa kita copy, dapatnya adalah seperti ini. Tadi biaya produksinya adalah total produksi dikali dengan biaya produksi pada waktu reguler, yaitu 25.000. Di sini inventory-nya adalah jumlah inventory total dikali dengan biaya simpannya, yaitu 8.000. Maka total biayanya adalah biaya produksi ditambah dengan biaya inventory. Seperti ini. Untuk perhitungan level strategi selesai. Sekarang kita lanjutkan ke strategi berikutnya, yaitu chase strategi. Menjelaskan sedikit bahwa chase strategi ini artinya kejar-kejaran, yaitu dia mencoba untuk melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja supaya dia dapat memenuhi target produksi. Kalau pada level dia jumlah tenaga kerjanya tetap, tapi kalau pada metode chase ini, dia tenaga kerjanya sesuai dengan tingkat produksi. Kalau produksinya banyak, dia menggunakan banyak tenaga kerja. Kalau produksinya sedikit, dia menggunakan sedikit tenaga kerja. Sehingga nanti ada yang muncul namanya adalah firing dan ada yang namanya hiring. Jika tingkat produksi rendah, maka perusahaan akan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja, layoff, atau tadi kita sebut dia sebagai firing, dan kalau tingkat produksi lagi tinggi, maka perusahaan akan menambah tenaga pekerja atau kita sebut dia sebagai hiring. Kelemahan dari strategi ini adalah perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk hiring dan layoff. Di sini untuk tabel kita ada tambahan tabel untuk jumlah tenaga kerja, tabel untuk apakah ada pengurangan tenaga kerja atau ada penambahan tenaga kerja. Lalu di sini dari tingkat produksi pada waktu reguler, perhitungannya sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah tenaga kerja dikali kemampuan, kemudian dikali dengan hari kerja pada periode tersebut. Lalu ada inventory, yaitu berapa selisih antara produksi dengan permintaan. Selalu ada nilai akumulasi dari inventory. Pertama-tama yang harus kita lakukan dalam metode chase strategi ini adalah kita menghitung berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk memproduksi barang sebanyak 306 ini, kita butuh berapa orang sih? Berarti kan kita bagi nih, 306 kalau masing-masing orang memiliki kemampuan untuk membuat 10 unit per hari, dan dalam satu periode dia ada 5 hari kerja. Berarti 306 dibagi 50. Nilainya adalah 6,12. Masalahnya adalah manusia itu kan nggak bisa pakai koma. Maka ini perlu kita bulatkan. Bulatkannya kemana? Biasanya kan kita bulatkan ke terkecil. Berarti 6. Kalau 6 kita buat, jumlah tenaga kerjanya 6, kemampuannya adalah 10, jumlah hari kerjanya adalah 5, maka dalam satu periode dia hanya bisa memproduksi 300. Nggak cukup, padahal permintaannya 306. Oleh karena itu, untuk seluruh jumlah tenaga kerja, pembulatan yang kita lakukan adalah pembulatan ke atas. Atau dalam bahasa lainnya adalah kita lakukan round up. Jadi berapapun nilainya, angka komanya selalu kita bulatkan ke atas. Misalnya kita peroleh tadi 6,7, maka ini kita bulatkan ke 7. Walaupun kita perolehnya 6,05, ini juga tetap kita bulatkan ke atas menjadi 7. Berarti seluruh nilai jumlah tenaga kerja ini kita bulatkan ke atas. Karena nilainya 6,12, kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jumlah tenaga kerja awal adalah 7, berarti tidak ada pengurangan tenaga kerja ataupun tidak ada penambahan tenaga kerja. Produksinya berapa? Ada 7 orang tenaga kerja, yang ini tadi dikali kemampuan per orangnya 10,
dikali jumlah hari kerja per minggu adalah 5, maka ini totalnya adalah 350. 350, permintaannya 306, berarti kita ada kelebihan 44. Kita masukkan ke dalam gudang, maka jumlah barang yang di gudang ada 44. Nah, kita masuk ke periode kedua. Di periode kedua, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 357 unit. Apakah dia harus memproduksi semuanya? Tidak. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada barang sebanyak 44. Maka 357 ini kita kurangi dulu dengan 44, kemudian tanda kurung, hasilnya kita bagi dengan jumlah kemampuan per orangnya 10 dikali jumlah hari kerjanya 5, maka ini kita peroleh nilainya adalah 6,26. Sekali lagi, karena ini adalah manusia, maka kita bulatkan ke atas menjadi 7. Belum ada pengurangan tenaga kerja atau penambahan tenaga kerja. Produksinya 7 dikali 10 dikali 5 sama dengan 350. Ada permintaan 357, dikurang produksinya 350, maka ada kekurangan 7. Kekurangan 7 diambil dari mana? Dia ambil dari gudang, maka jumlah barang di gudang tinggal 37. Di periode ketiga, dia punya permintaan sebesar 316. Kita kurangi dulu dengan jumlah barang di gudang, 37. Ini kita bagi dengan 10 kali 5. Nilainya adalah 5,58. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Ada pengurangan di sini. Awalnya 7, kemudian jadi 6. Berarti ada pengurangan tenaga kerja atau firing sebanyak 1. Maka produksinya berapa? Tenaga kerja tinggal 6, dikali kemampuan per orang 10, dikali hari kerjanya 5. Berarti tingkat produksinya ada 300, berarti dia kekurangan barang sebanyak 16. Diambil dari gudang, maka barang di gudang berkurang menjadi tinggal 20. Periode keempat sama, ini hasilnya adalah 6,94. Kita bulatkan dia menjadi 7. Periode ketiga 6, periode keempat 7, maka dia rekrut lagi 1 orang. Maka produksinya adalah tenaga kerja 7 kali 10 kali 5 sama dengan 350. Permintaan ada 368, produksi ada 350, kekurangan produksi sebanyak 18. Dia ambil dari gudang, maka barang di gudang sisa tinggal 3. Berarti di sini sama 326 kita kurangi dengan akumulasi inventory sebelumnya ada 3. Kemudian ini dibagi 10 kali 5, hasilnya adalah 6,46. Kita bulatkan dia menjadi 7. Awalnya 7, kemudian periode kelima 7, berarti tidak ada hiring dan firing. Gunakan konsep yang sama untuk perhitungan di periode ke-6, ke-7, dan ke-8. Maka di periode ke-6 dia membutuhkan 8 orang tenaga kerja, maka ada hiring dari 7 ke 8, 1. Periode ke-7 sama, pembulatannya jadi 6 orang tenaga kerja. Dari 8 ke 6, maka ada pengurangan tenaga kerja sebanyak 2. Periode ke-8, hasil permintaan jumlah kebutuhan tenaga kerja adalah 8. Berarti dari 6 ke 8 ada lagi hiring 2. Maka tingkat produksinya menjadi 400. Permintaan 391, produksi 400, maka kelebihan sebanyak 9. Barangnya disimpan ke gudang menjadi 21. Kemudian ini kita jumlahkan, ada berapa firing? 1, 2, 3. Firing ada 3, kemudian hiringnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lalu productionnya ada 2.800 unit. Inventory yang disimpan sebanyak 213. Berarti ini tinggal Anda kalikan. 2.800 dikali dengan 25.000. Inventorinya 213 dikali dengan 8.000. Hiringnya adalah 4. Dikali biaya hiringnya adalah 80.000. Kemudian firingnya ada 3. Dikali biaya firingnya adalah 65.000. Anda jumlahkan semua sehingga nanti mendapat total biaya. Sekarang kita coba untuk di Excel-nya.
Pertama-tama kita coba lakukan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti berapa hasil dari forecast dibagi dengan kemampuan tenaga kerja. Tadi satu orang tenaga kerja itu satu hari mampu menyelesaikan 10 unit, satu periodenya ada 5 hari kerja, maka nilainya adalah 6,12. Karena tadi tenaga kerja tidak mungkin dalam satuan koma, harus kita bulatkan. Di Excel ada formula yang kita sebut sebagai round up. Round up atau pembulatan ke atas, kita tulis round up, kita kasih tanda kurung, kemudian di bagian belakang kita beri tanda pisah, kemudian ditanya berapa digit di belakang koma. Karena kita mau bilangannya bulat, maka tidak ada angka di belakang koma, kita tuliskan 0. Tutup kurung, maka angkanya langsung dibulatkan ke atas. Kalau misalnya Anda bingung, Anda bisa tambahkan satu kolom lagi. Yang ini kita sebut dia sebagai round up. Bulatan ke atas dapat dilakukan sama dengan round up. Angka yang mau kita bulatkan, tanda pisah, lalu berapa angka di belakang koma. Karena kita mau bikinnya 0 angka, maka kita tuliskan 0. Maka dia akan dibulatkan ke atas. Hiring-firing tadi karena awalnya 7, sekarang 7, maka tidak ada penambahan atau pengurangan tenaga kerja, kita tulis dulu di sini 0. Kemudian untuk production-nya, berarti production adalah jumlah tenaga kerja yang sudah dibulatkan ke atas tadi, dikali berapa kemampuan per harinya, 10, dikali dengan jumlah hari kerja dalam satu periode, 5. Maka hasilnya adalah 350. Inventory-nya adalah selisih antara jumlah barang yang diproduksi kurangi dengan hasil forecast. Kita peroleh 44. Inventory-nya kita pindahkan. Berarti inventory awal sama dengan akumulasi inventory awal sama dengan inventory periode pertama. Kita masuk lagi ke periode kedua sekarang. Di periode kedua, tadi kita perlu tahu dulu nih kebutuhan bersihnya berapa. Forecast-nya 357, padahal sebenarnya kita punya inventory 44. Artinya kan kita nggak harus bikin 357. Kita ambil dulu inventory-nya 44, setelah itu baru kita lihat kebutuhan produksinya berapa. Maka ini kita bisa buat kurung dulu kebutuhannya 357 dikurang inventory di periode sebelumnya, tutup kurung, kemudian kita bagi dengan kemampuan produksi. Tadi kemampuan produksi per orang, satu orang bisa memproduksi 10 unit dan satu periode itu terdiri dari 5 hari kerja. Maka kita peroleh nilainya sekian, lalu kita round up lagi. Hiring-firingnya masih sama, masih 0. Tuliskan dulu, kosongkan saja kalau masih 0. Kemudian production-nya itu adalah sama tadi jumlah tenaga kerja dikali dengan kemampuan per hari dikali dengan jumlah hari dalam satu periode. Inventory-nya adalah selisih antara jumlah barang yang diproduksi dikurang dengan total permintaan. Ada negatif 7. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari akumulasi sebelumnya. Maka akumulasi inventory sama dengan jumlah barang yang ada di gudang ditambah dengan inventory pada periode tersebut. Kemudian dari periode kedua sampai periode ke-8 ini rumusnya sama semua, maka ini bisa kita copy. Sama ya hasil perhitungannya dengan yang tadi. Setelah itu baru kita hitung ini jumlahnya berapa berarti. Produksi sama dengan jumlah seluruhnya, ini juga sama dengan jumlah seluruhnya, maka biaya produksinya sama dengan produksi dikali dengan 25.000, kemudian di sini inventory-nya sama dengan 213 dikali dengan 8.000. Nah, tadi hiring-nya ada berapa? Kita lihat nih, dari 7 ke 7 nggak ada masalah, 7 ke 6 berarti ada firing itu 1. Kemudian dari 6 ke 7 ada hiring 1. 7 ke 7 tidak ada perubahan. Kemudian dari 7 ke 8 berarti ada penambahan 1. Kemudian dari 8 ke 6 ada pengurangan. Berarti ada firing sebanyak 2. Dari 6 ke 8 di hiring lagi sebanyak 2. Berarti ini adalah sama dengan 4 dikali dengan biaya hiringnya adalah 80.000. Firingnya adalah 3 dikali dengan biaya layoff atau firingnya adalah 65.000. Sama dengan jumlah dari biaya produksi, tambah inventory, tambah hiring, tambah firing adalah sekian. Supaya nggak bingung, kita kasih tanda koma. Sebesar 72.219. Sampai sini perhitungan C strategi selesai.
Kita lanjut lagi ke metode berikutnya, yaitu subkontrak. Subkontrak ini merupakan metode yang paling mudah. Kenapa? Karena sebenarnya dalam subkontrak ini, perusahaan akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan lain, sedangkan dari perusahaan sendiri dia hanya perlu untuk menentukan berapa tingkat produksi yang dapat memenuhi demand rendah. Jadi dia hanya menentukan berapa produksi demand rendah, sisanya disubkontrakkan. Kelemahannya adalah perusahaan tidak dapat memantau mutu, kehilangan keuntungan yang mungkin diperoleh oleh perusahaan. Kita langsung saja di sini. Di sini dikatakan bahwa jumlah tenaga kerjanya adalah 7 orang, seluruh periode 7 orang, tapi sebenarnya jumlah tenaga kerja ini tidak berpengaruh kepada proses produksi, karena dia hanya akan melihat berapa sih jumlah produksi terkecil dari seluruh periode. Anda dapat lihat di sini secara visual, kita bisa lihat bahwa demand terendahnya adalah 306. Maka pada tiap periode, perusahaan hanya akan memproduksi sebanyak 306 produk. Nggak cukup, pasti sisanya akan kita subkontrakkan ke perusahaan lain. Periode pertama masih cukup, permintaan 306, dibikinnya 306, maka tidak perlu ada yang disubkontrakkan. Periode kedua ada selisih 51, di periode ketiga ada kekurangan 10, periode keempat ada 62 kekurangan, kemudian periode kelima, periode ke-6, periode ke-7, sampai dengan periode ke-8. Setelah itu kita jumlahkan berapa jumlah barang yang diproduksi secara internal, yaitu 2.448, dan berapa yang disubkontrakkan, yaitu sebanyak 331. Maka biaya produksinya tinggal kita kalikan. Maka ini 2448 dikali reguler 25.000, kemudian yang disubkontrakkan 331 dikali biaya subkonnya yaitu 75.000. Anda hitung kemudian dijumlahkan. Sekarang kita coba untuk perhitungannya di Excel. Tadi jumlah tenaga kerjanya adalah 7. Kemudian kita lihat berapa produksinya. Produksinya didasarkan kepada nilai terendah. Kalau jumlah permintaannya masih sedikit seperti ini, kita bisa lihat secara visual langsung. Tapi kalau permintaannya di ratusan, kita akan bingung melihat satu persatu. Jangan sampai terjadi kesalahan. Oleh karena itu sebenarnya dari Excel dia sudah memberikan formula, yaitu kita menggunakan nilai paling kecil, yaitu min. Min, tanda kurung, kita blok semuanya, lalu kita tutup kurung. Supaya tidak bergerak, karena kita mau menggunakan nilai yang sama untuk periode kedua sampai periode ke-8, maka nilai ini kita kunci. Maka ini bisa di-copy. Berarti kekurangannya ini yang kita subkonkan, yaitu kita cari dengan cara mengurangi antara nilai forecast dengan nilai produksi. Caranya sama, ini bisa kita copy. Setelah itu, kita sudah peroleh semuanya, ini kita jumlahkan. Ini sama, bisa kita copy, maka biaya produksinya adalah produksi total dikali dengan biaya regulernya adalah 25.000. Kemudian, ini kita lebarkan dulu. Kemudian biaya subkonnya adalah unit yang disubkonkan dikali dengan biaya subkonnya adalah 75.000. Oke. Total biayanya adalah total biaya produksi ditambah dengan biaya subkon. Supaya tidak bingung, ini kita beri koma. Nggak cukup, kita lebarkan. Total biayanya adalah 86.025.000. Untuk metode subkon sudah selesai sampai di sini. Masih ada 2 metode lagi dan kita akan lanjutkan di video berikutnya.